Jadi kalau Bupatinya sendiri sudah mengakui ya bahwa memang ada kendala ya karena masalah kapasitas tadi begitu. Iya, tapi sekarang masalahnya apakah sudah tertangani? Kita akan langsung konfirmasi kejelasannya kepada Direktur RSUD Jombang sekaligus Ketua Bidang Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jombang, ada Dr. Puji Umbaran. Assalamualaikum Dr. Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Puji, tempat karantina ini adalah sebuah kampus. Bagaimana bisa air ini bisa kurang dari pada saat ada penambahan jumlah pasien dari 10 menjadi 75? Kan seharusnya tidak terlalu jauh ya bedanya ya? Ya, betul, Mbak. Jadi begini, kami di Kabupaten Jombang berupaya untuk tetap harus bisa menyediakan satu rumah isolasi. Langkah-langkah sudah kami lakukan. Banyak gedung yang sudah kita kunjungi untuk kita gunakan. Namun dari beberapa gedung itu memang rata-rata menyatakan tidak siap dan sebagainya. Bahkan hotel pun sudah pernah ada yang kita sonding untuk kita gunakan sebagai tempat pelayanan masyarakat dengan konfirm maupun OTG reaktif yang itu kondisi sehat akan kita layani di sana. Namun semuanya menolak. Bahkan ada satu BLK yang sudah ditetapkan oleh SK Gubernur pun itu ditolak oleh masyarakat sehingga kami tidak bisa menempati. Yang terakhir bahwa Bupati akhirnya memutuskan aset pemerintah yang digunakan adalah stikes Pemkab. Gedung yang lama yang memang sudah jarang digunakan itulah yang kemudian akhirnya ditetapkan oleh Bupati sebagai rumah isolasi. Kami di bidang penanganan pada saat mendapat mandat itu langsung kami beraksi dengan seluruh karyawan-karyawati yang terkait dengan persiapan rumah isolasi tersebut, kami gerakkan semuanya dari RSUD Kabupaten Jombang. Sehari itu kami siapkan lokal untuk menampung beberapa pasien yang harus kita siapkan. Baik, dan alhamdulillah Dr. Puji, hari itu juga Dokter, jadi yang Anda katakan tadi ada beberapa kesiapan tempat penampungan karantina, sudah ada berapa nih Pak yang disiapkan? Saat itu yang sudah kita kunjungi ada sekitar 3-4 lokal ya, tapi semuanya menolak karena ketidaksiapan dan ketakutan akan reaksi masyarakat. Yang terakhir BLK pun milik pemerintah provinsi, bahkan surat dari gubernur sudah turun. Ketika kita mau desain tempat itu untuk tempat isolasi, warga menolak, bahkan sampai terjadi demo dan sebagainya. Akhirnya kami hentikan kegiatan untuk persiapan dan kami penuhi di rumah isolasi stikes itu atas kebijakan Ibu Bupati memanfaatkan aset daerah yang penggunaannya kurang maksimal sehingga digunakanlah itu kemudian untuk rumah isolasi. Oke, kemudian Dok, berarti apa yang akan dilakukan untuk pasien-pasien yang sudah ada di Stikes Jombang ini, Dok? Kan sekarang airnya kurang, makanannya kurang. Apa tindakan yang segera yang bisa dilakukan untuk membantu pasien yang dikarantina di sana? Jadi semua problem itu sudah teratasi. Problem itu muncul pada hari pertama. Ketika kami mendesain kampus Stikes itu untuk rumah isolasi, kami memang tidak fokus pada kondisi air saat itu. Kami tidak mengetahui bahwa kampus itu memang sudah lama tidak digunakan secara efektif. Sehingga ketika ada penempatan pasien di sana, kemudian menggunakan air, awal airnya kotor, debitnya kecil. Kemudian keluhan itu muncul. Karena muncul, kami hari itu juga langsung beraksi untuk perbaikan. Jadi air kami bersihkan, tandon kami cuci, kemudian kami gelontor dengan mesin besar, supaya semua kotoran keluar dan alhamdulillah hari esoknya sudah tidak ada problem lagi. Air bersih, kemudian debit juga cukup dan sebagainya. Itu sudah teratasi pada hari pertama. Tentang makan, jatah makan tetap 3 kali sesuai dengan jatah makan pasien di rumah sakit Jombang. Dari pagi, siang, malam, bahkan siang pun dapat snack. Nah, ketika malam mereka mungkin tidak bisa tidur dan sebagainya, itu yang mungkin kemudian merasa lapar. Yang kemudian mereka minta difasilitasi kompor untuk masak dan sebagainya. Nah, mengingat potensi bahaya yang terjadi, kami memang tidak memfasilitasi penyediaan alat-alat masak seperti kompor dan sebagainya. Kami sediakan waktu itu pemanas air dengan listrik plus makanan jadi. Jadi kami fasilitasi sehingga kami berikan ekstra makanan.
Sehingga hari kedua sudah tidak ada problem lagi. Namun saya juga tidak tahu bagaimana itu diviralkan pada akhir-akhir ini. Yang jelas itu sudah teratasi pada hari pertama dan kedua sebenarnya, Mbak. Baik, Dokter Puji Umbaran, terima kasih klarifikasinya dan mudah-mudahan segala pasiennya bisa didapat penanganan yang terbaik dari pemerintah Jombang. Terima kasih, Dok.